Halo calon arsitek muda, bertemu lagi dengan saya Era Sofia Ratnariati dalam pembelajaran pengantar arsitektur dengan tema arsitektur sebagai suatu bentuk budaya manusia. Baik, langsung saja saya akan menampilkan materi tentang hal tersebut. Jadi dalam memahami arsitektur sebagai suatu bentuk budaya manusia, kita harus lebih dulu mengenal arsitektur sebagai hasil budaya manusia, ilmu pengetahuan, teknologi seni, dan juga profesi. Memahami arsitektur sebagai proses dan produk perancangan yang meliputi aspek fungsi, teknologi, estetika, dan konteks lokasi akan dibahas dalam 4 bagian. Yang pertama adalah kita harus lebih dulu memahami apa itu pengertian dari arsitektur, kemudian definisi kebudayaan, lalu hubungan arsitektur dengan kebudayaan, serta aspek yang mendasari alam pikiran menentukan orientasi perkembangan kebudayaan. Pengertian arsitektur. Kata arsitek berasal dari bahasa Yunani arsitekton yang berarti arsi dan tekton. Arsi berarti pemimpin, sedangkan tekton berarti membangun. Dari pengertian tersebut, maka arsitek adalah memimpin yang membangun atau master builder. Pengertian arsitektur secara sempit adalah seni dan ilmu dalam merancang bangunan, sedangkan dalam artian yang lebih luas, arsitektur mencakup merancang dan membangun keseluruhan lingkungan binaan, mulai dari level makro, yaitu perencanaan kota, perancangan perkotaan, arsitektur landscape, hingga ke level mikro, yaitu desain bangunan, desain perabot, dan desain produk. Tujuan dari arsitektur yang pertama sebagai tempat bernaung guna terbebas dari binatang buas, angin, hujan, salju, dan panas. Kemudian yang kedua memberi rona bagi kegiatan tertentu. Yang ketiga menyatakan status atau kekuasaan. Yang keempat menampilkan dan mendukung keyakinan suatu desain. Yang kelima menyampaikan informasi yang sifatnya spiritual, status, kekuatan. Kemudian yang keenam menetapkan identitas pribadi dan kelompok. Yang ketujuh, mengkiaskan sistem-sistem nilai budaya, misalkan alun-alun di Jawa yang melambangkan semangat kerakyatan dan juga bagaimana pemimpin mengayomi warga ataupun masyarakat atau rakyatnya. Yang kedelapan, memisahkan wilayah sebagai misalkan pemisah ruang dari daerah umum dan pribadi, kemudian dari daerah suci dan duniawi, kemudian dari daerah depan dan belakang, serta daerah untuk pria dan wanita. Kebudayaan dapat dilihat dalam 3 cara, yaitu sebagai suatu cara hidup yang mencerminkan suatu kelompok, sebagai suatu sistem lambang, arti, dan skemata kognitif, kemudian sebagai suatu perangkat strategi, penyesuaian diri guna kelangsungan hidup dalam kaitannya dengan ekologi dan sumber daya. Kebudayaan menyangkut sekelompok manusia yang memiliki seperangkat nilai dan keyakinan, serta suatu pandangan terhadap dunia yang mencakup cita-cita dalam dirinya, di mana manusia memiliki akal budi dan proses belajar, menghasilkan sebuah kebudayaan, dan kemudian pemenuhan kebutuhan, serta pemahaman dan penafsiran terhadap lingkungan sekitarnya. Di sini adalah contoh dari bangunan hasil kebudayaan yang sudah lampau, tapi masih bisa kita temukan pada masa sekarang ini, yaitu ada kuil Parthenon di Athena dan juga Colosseum di Roma, Italia. Walaupun bentuknya sudah rapuh ataupun sudah tidak utuh lagi, tapi setidaknya dua bangunan ini merupakan bukti peradaban pada masa tersebut. Dan kejayaan pada masa itu masih bisa kita rasakan dari peninggalan bangunan yang dalam hal ini adalah karya arsitektural yang cukup monumental. Definisi kebudayaan. Definisi kebudayaan menurut L.A. White adalah merupakan sistem terpadu dan terorganisir yang dapat dirinci dalam 3 bagian, yaitu sistem teknologi, di mana peralatan produksi untuk memenuhi kebutuhan pokok, perlindungan fisik dalam arti luas, peralatan berperang untuk pertahanan. Kemudian sistem sosial sebagai perangkat untuk mewujudkan kehidupan komunal manusia sebagai makhluk sosial, pola tingkah laku kolektif maupun individual yang menghasilkan sistem organisasi masyarakat, sistem kemiliteran, serta sistem pembagian kerja. Selanjutnya adalah sistem idea, sebagai perangkat untuk menafsirkan lingkungannya,
gagasan, kepercayaan, dan pengetahuan yang tercermin dalam percakapan, kepercayaan, kesusastraan, dan filsafat. Definisi kebudayaan menurut Kunchoro-Ningrat adalah merupakan pikiran, karya, dan hasil karya manusia yang tidak berakar pada nalurinya, dan karenanya hanya bisa dicetuskan setelah melalui proses belajar. Ada 3 kelompok wujud dari kebudayaan menurut Kunchoro-Ningrat. Yang pertama adalah wujud ideal, di mana di sana meliputi gagasan, nilai-nilai, norma, dan peraturan. Kemudian wujud sistem sosial yang merupakan pola kelakuan manusia dan masyarakat lingkungannya. Kemudian wujud fisik yang merupakan benda-benda hasil karya manusia, termasuk di sini adalah produk arsitektur atau bangunan ataupun landscape ataupun peninggalan-peninggalan yang arsitektural. Definisi kebudayaan menurut Van Persson adalah endapan dari kegiatan dan karya manusia. Kebudayaan memiliki fungsi menurut Suwondo, di mana hakikat kebudayaan merupakan alat untuk memenuhi kebutuhan. Jika kebudayaan sudah tidak lagi dapat memenuhi kebutuhan, maka dengan sendirinya kebudayaan tersebut akan hilang. Jadi, suatu kebudayaan mendasari dan mendorong terwujudnya suatu kelakuan sebagai pemenuhan kebutuhan yang timbul dari keinginan manusia. Arsitektur dalam konteks budaya merupakan sebuah pemenuhan hasrat terhadap kebutuhan sebagai makhluk sosial. Kebutuhan dasar manusia di mana saja di belahan bumi ini adalah sama, tetapi kebudayaan mengakibatkan pencerminan kebutuhan tadi ke dalam suatu bentuk arsitektur yang menjadikannya berbeda satu sama lain. Karena hal ini biasanya dipengaruhi oleh topografi, lingkungan, kemudian kebudayaan, iklim, dan juga adat istiadat yang berlaku di dalam tatanan masyarakat. Peradaban merupakan kondisi selanjut dan stabil dari perkembangan intelektualitas, budaya, dan karya dalam masyarakat manusia dengan ditandai oleh progres dalam hal seni dan ilmu pengetahuan, perekaman peristiwa, termasuk budaya tulis-menulis dan indikasi lembaga politis dan sosial yang kompleks. Di sini kita bisa melihat sebuah bagan evolusi arsitektur di mana manusia tadinya hidup nomadik dengan perjuangan demi kelangsungan hidup, lingkungan dengan wadah yang berupa goa ataupun gubuk, kemudian mulai menetap di mana perluasan pandangan hidup, faktor sosial budaya, tantangan iklim dan geografis, teknik membangun yang telah memiliki perekonomian yang cukup, lingkungan sebagai wadah lindung pemenuhan kebutuhan fisik dan psikologis, identitas, di mana bangunan yang ada adalah bangunan yang lebih merakyat. Lalu, masyarakat mulai bermasyarakat, dan akhirnya terdapat orientasi nilai budaya, organisasi, dan hierarki dari sumber-sumber ilmu pengetahuan dan kemakmuran. Lingkungan yang tercermin adalah kenyataan dan aspirasi kehidupan, di mana bangunan yang ada atau menjadi hasil kebudayaannya adalah bangunan monumental, pemerintah, dan keagamaan. Sejarah peradaban arsitektur. Setiap perbedaan zaman memiliki konteks sosial, budaya, dan sumber daya yang berbeda. Seperti contohnya pada masa purba, sejak masa awal munculnya masyarakat yang menata diri dalam lingkungan, manusia sebagai subordinasi alam adalah merupakan bentuk dari arsitektur megalitik. Lalu berkembang kepada revolusi pertanian, di mana masa tradisional sejak manusia di dunia mulai membangun tata cara hidup yang sesuai dengan keadaannya, di mana lingkungan mulai menjadi mitra bagi masyarakat yang hidup pada era arsitektur tradisional, vernakuler, dan juga arsitektur klasik. Kemudian ada revolusi industri, di mana masa modern dan pasca modern, sejak manusia di dunia mulai mengenal modus industri yang cenderung menjadikan alam sebagai objek eksploitasi yang biasa disebut dengan arsitektur modern. Yang biasa terjadi pada masa arsitektur modern. Arsitektur terutama sekali merupakan hasil dari faktor-faktor sosiobudaya
Dan dengan bahasan kita tentang perancangan yang mencakup pengubahan-pengubahan yang paling berguna terhadap lingkungan fisik, arsitektur dianggap sebagai suatu konstruksi yang dengan sangat sengaja mengubah lingkungan fisik menurut suatu bagian pengaturan. Aldo van Eyck menyebutkan bahwa sebuah bangunan adalah suatu kota kecil, di mana sebuah kota adalah suatu bangunan yang besar. Selain itu, arsitektur juga membentuk ruang yang dibuat oleh lambang-lambang ritual, sehingga memiliki nilai keagamaan, seperti pada Vastu Vidya, di mana ini adalah ekspresi surgawi yang tampak dengan lebih mendasar. Contohnya di sini ada bangunan Candi Borobudur, kemudian Taj Mahal, yang merupakan bangunan-bangunan yang mengekspresikan surgawi, tapi bisa dijangkau kemudian lebih dekat dengan manusia, sehingga manusia bisa memahami kehidupan, yang lebih mendalam lagi, bahwa akhir dari kehidupan di dunia ini adalah kehidupan di surga. Kemudian adanya tempat ibadah, seperti contohnya Saint Basil's Katedral di Rusia, dan juga Masjidil Haram di Arab Saudi. Kedua bangunan ini adalah bangunan keagamaan dari agama Katolik dan juga ada yang dari agama Islam. Masing-masing memiliki bentuk yang berbeda, namun bertujuan untuk mengagungkan kebesaran Tuhan. Pada bangunan katedral di Rusia, menggunakan ornamen warna-warni yang menampilkan keindahan dan juga ekspresi yang bahagia. Sementara pada Masjidil Haram di Arab Saudi, lebih menggunakan warna-warna yang monokrom, namun tetap menampakkan suatu bangunan yang megah dengan menara-menaranya yang seolah-olah menjadi jembatan untuk berbicara kepada Tuhan. Kemudian, dalam menentukan orientasi perkembangan budaya, terdapat 5 aspek yang mendasari alam pikiran untuk menentukan orientasi perkembangan budaya tersebut, serta nilai produk budaya yang dihasilkan. Ini menurut Glocon. Yang pertama adalah perspektif terhadap alam. Di situ ada unsur mistis, ontologi, dan fungsional. Untuk unsur mistis, manusia merasa dirinya menjadi bagian yang dikuasai oleh alam. Bagaimana memandang alam sebagai subjek, sedangkan dirinya sebagai objek. Akhirnya, manusia merasa ada kekuatan dari alam yang menyebabkan dirinya terkungkung rasa takut terhadap alam. Kemudian dari sudut ontologis, dengan berkembangnya logika penalaran, akhirnya timbul dorongan mencari jawaban tentang asal-muasal fenomena alam. Manusia mulai mengambil jarak dengan alam dan secara bebas menelaah ihwal fenomena alam. Kemudian untuk aspek perspektif terhadap alam secara fungsional, di sini manusia merasakan fungsi dari alam dan mulai merasakan kebutuhan dan keterkaitannya dengan alam. Sehingga adanya hukum-hukum alam yang perlu ditaati dan timbul kesadaran perlunya interaksi timbal balik manusia dengan alam. Untuk yang selanjutnya adalah perspektif terhadap waktu. Di sini ada 3 perspektif, yaitu orientasi masa lalu, orientasi masa depan, dan kombinasi. Untuk orientasi masa lalu, ada kesadaran bahwa manusia merupakan bagian yang tak terpisahkan dari masa lalu, sampai keyakinan bahwa identitas diperoleh dengan mengikat kuat dirinya dengan masa lalu. Kemudian, untuk orientasi ke masa depan, ada kesadaran bahwa yang terpenting adalah apa yang dihasilkan. Orientasi pencapaian tujuan sehingga yang paling didahulukan adalah penentuan tujuan yang akan dicapai. Segala olah akal budi selalu diorientasikan ke tujuan masa depan tersebut. Kemudian perspektif terhadap waktu yang mengkombinasikan antara masa lalu dengan masa depan.
Kesadaran bahwa melupakan masa lalu menyebabkan kehilangan pijakan dalam mengukur hasil saat ini. Di sisi lain muncul pula kesadaran tanpa keinginan jelas tentang apa yang hendak dicapai di masa mendatang. Maka pengembangan akal budi akan berjalan lebih lamban dan kehilangan arah. Di sini kita lihat bagaimana rumah adat tradisional Tongkonan yang berada di setting masa sekarang. Nah, ini termasuk bentuk penggabungan. Jadi, ada unsur-unsur modern di dalam bangunan tradisional yang notabene adalah unsur-unsur dari masa lalu. Kita lihat pondasinya yang sudah mulai menggunakan pondasi beton, kemudian elemen-elemen yang sudah lebih modern yang tidak 100% dibuat dengan cara tradisional. Kemudian di sini ada Grey Cultural Institute di Robin Rodman. Bentuknya juga sangat vernakuler ya, dengan elemen kayu, kemudian bentuk-bentuk tradisional ya dari tempat tersebut. Walaupun begitu, kita bisa melihat elemen modern di sana. Yang selanjutnya adalah hakikat hidup. Perspektif hidup ada bermacam-macam. Ada persepsi hidup buruk, di mana hidup dipahami sebagai suatu bentuk kungkungan dan keharusan taat asas. Kemudian persepsi hidup baik, di mana hidup dipahami sebagai sesuatu yang senantiasa baik. Kondisi yang terjadi apa adanya, itulah yang terbaik. Hidup buruk menjadi baik dengan rekayasa dan upaya, sehingga hidup dipahami sebagai tantangan, di mana usaha perlu dilakukan untuk memperoleh kemudahan. Yang selanjutnya adalah hakikat karya, di mana ada karya untuk hidup, karya yang dilakukan semata-mata untuk menjaga kelangsungan hidup dan mengisi kehidupan. Kemudian karya untuk aktualisasi, di mana kesadaran bahwa dengan berkarya dapat diraih dengan prestasi dan prestasi dapat ditingkatkan. Kemudian karya untuk karya, kesadaran bahwa berkarya dapat memberikan manfaat. Kemudian ada hakikat hubungan antar manusia. Di sini ada 3 elemen seperti gotong royong, paternalistik, dan individualistik. Semua manusia memiliki 3 hal ini. Untuk hal gotong royong, ada sebuah kesadaran bagaimana mengutamakan kebersamaan karya kolektif. Ketergantungan individu terhadap kelompok sangatlah menonjol. Sedangkan pada paternalistik, kesadaran adanya strata dengan pimpinan menjadi sebuah panutan dan ketergantungan terhadap pimpinan. Sedangkan untuk individualistik, manusia lebih cenderung untuk menilai secara tinggi usaha dan karyanya sendiri. Hubungan arsitektur dengan kebudayaan, di sini arsitektur merupakan bagian dari budaya, sehingga secara diagramatis dapat digambarkan sebagai berikut. Di sini kita lihat bagaimana kebudayaan memiliki elemen yang lebih besar daripada arsitektur. Dan kebudayaan ini melingkupi dari arsitektur. Karena arsitektur berkembang dari sebuah kebudayaan. Hal itulah yang menyebabkan bentuk-bentuk arsitektur memiliki bentuk yang beragam karena berasal dari berbagai macam kebudayaan. Kemudian karya arsitektur menurut Victor Papanek memiliki fungsi yang ditentukan oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah kebutuhan, kesesuaian kegunaan, kesesuaian zaman, kemudian estetika, metode, serta asosiasi atau penafsiran. Di sini kita bisa melihat diagram dari keenam elemen tersebut yang berpusat pada fungsi. Untuk penjelasan dari diagram tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, kebutuhan. Karya arsitektur dibuat karena adanya hasrat pemenuhan kebutuhan untuk memenuhi hasrat manusia sebagai makhluk sosial. Kebutuhan dasar manusia di mana saja itu adalah sama. Tetapi kebudayaan mengakibatkan pencerminan kebudayaan tadi ke dalam satu bentuk arsitektur menjadi berbeda satu sama lain. Contohnya manusia dimanapun pasti memerlukan rumah sebagai tempat untuk bernaung terhadap panas dan hujan. Nah, akan tetapi bentuk rumah sangat bervariasi.
Misalkan saja rumah Jawa dengan rumah Toraja akan memiliki bentuk yang berbeda. Sebaliknya juga kebudayaan mempengaruhi kebutuhan. Contohnya misalkan di Bali banyak terdapat pura, tapi di Jawa banyak terdapat masjid. Hal ini karena agama di Bali mayoritas adalah Hindu, sedangkan di Jawa sebagian besar menganut agama Islam. Kemudian yang kedua, kesesuaian penggunaan. Yang dimaksud dengan kesesuaian penggunaan adalah bagaimana ketepatan bentuk yang ingin dicapai dengan penggunaannya. Misalkan pada sebuah alat, di mana semua part atau bagiannya memiliki fungsi yang berbeda-beda. Tetapi jika disatukan, akan mendapatkan sebuah alat yang sempurna. Nah, hal ini dikarenakan masing-masing elemen tersebut memiliki tugas dan fungsi yang berbeda-beda. Seperti ada dimensi, lapisan, sambungan, lekukan, dan warna. Penggunaan bahan yang sesuai dengan kualitas dan kemampuannya adalah salah satu syarat yang mutlak. Sehingga bahan dan alat tersebut saling dapat berinteraksi dan dapat diaplikasikan secara optimal. Kemudian yang ketiga adalah kesesuaian zaman. Arsitektur sebagai bentuk upaya pemenuhan kebutuhan harus menyesuaikan dengan perubahan tersebut atau perubahan zaman agar dapat mewujudkan fungsinya. Sebagai contoh, pada zaman dahulu, faktor agama sangat kuat sekali berpengaruh pada bangunan arsitektur. Misalnya pada bangunan arsitektur candi yang banyak dibangun di mana-mana dan yang berfungsi sebagai bangunan suci atau juga ada yang berfungsi sebagai bangunan pemakaman. Dan pada zamannya hasilnya memang sangat mengagumkan. Seperti misalkan kita pada saat sekarang ini, tidak dapat begitu saja membangun sebuah candi hanya karena alasan keindahan saja. Kemudian yang keempat adalah estetik. Estetik merupakan alat untuk membantu arsitek dalam menciptakan atau mengubah ruang dan bentuk. Contohnya adalah misalkan pembuatan kap lampu dari batok kelapa. Langkah-langkah yang dilakukan adalah bagaimana memadupadankan hiasan yang unik dan sesuai untuk menambah keindahan hasil kerajinan, kemudian membentuk ukiran yang indah dengan ketelitian dan kesabaran yang tinggi, serta memadukan warna-warna yang sesuai agar kap lampu batok kelapa tersebut tampak lebih indah. Kemudian yang kelima adalah metode. Menyangkut perpaduan antara alat dan proses serta bahan, pengertian metode meliputi teknologi dan hasil teknologinya. Teknologi ini berupa ilmu ataupun pengetahuan mengenai bahan bangunan dan cara penggunaannya. Sedangkan hasil teknologi merupakan bahan baku dari bangunan tersebut, bisa menggunakan bahan baku kayu misalkan, serta alat-alat untuk mengolah dan menggunakan bahan-bahan tersebut. Teknologi ini digunakan untuk mempermudah manusia menemukan kebutuhannya dan mewujudkan kebutuhan tadi dari bentuk abstrak menjadi bentuk yang nyata, yaitu benda arsitektur. Kemudian yang keenam, menafsirkan dan pemakaian yang tepat. Pengetahuan seseorang untuk menafsirkan suatu benda atau suatu bentuk arsitektur dikatakan memenuhi syarat jika bentuk tersebut dapat dimengerti oleh semua orang dengan satu pengertian. Jika sampai terjadi misalkan ada satu bentuk yang berfungsi sebagai rumah sakit, tetapi masyarakat menafsirkannya pertama kali dari melihat bentuknya sebagai sebuah pabrik. Tentu saja hal yang terjadi dapat dikatakan bahwa bangunan tersebut gagal mengekspresikan fungsinya ke dalam satu bentuk arsitektur. Tetapi hal tersebut bukan berarti bahwa bentuk arsitektur dibatasi oleh suatu bentuk tertentu, sehingga apa yang terjadi adalah bentuk yang selalu sama. Keahlian seorang arsitek dilihat dari cara mengekspresikan fungsi bangunan melalui bentuk sehingga dapat ditafsirkan oleh masyarakat dengan satu pengertian. Ciri budaya arsitektur. Bila kita membicarakan ciri budaya dalam arsitektur, maka menyangkut dua segi,
Yang pertama, apa ciri yang ingin diungkapkan dan bagaimana ciri tersebut diungkapkan. Karya arsitektur akan selalu mencerminkan ciri budaya dari kelompok manusia yang terlibat dalam proses penciptaannya. Kurang-kurangnya akan tercermin tata nilai yang mereka anut, dan dengan demikian, kita akan secara cermat mengamati sejumlah karya arsitektur dari suatu masyarakat yang lambat laun akan mengenal ciri budaya masyarakat tersebut. Tujuan arsitektur adalah sebagai tempat bernaung, memberi rona pada kegiatan tertentu, menyatakan status atau kekuasaan, menampilkan dan mendukung keyakinan suatu desain, menyampaikan informasi yang sifatnya spiritual, kosmologis, dan status kekuasaan, kemudian menetapkan identitas pribadi dan kelompok, mengkiaskan sistem nilai budaya, misalkan alun-alun di Jawa pada bagian kiri mengkiaskan nilai budaya yang spiritual atau halus dengan adanya masjid, dan di sebelah kanannya mengkiaskan nilai hari-hari atau yang biasanya ada di pasar misalkan. Ya, jadi lebih terkesan duniawi. Arsitektur juga bertujuan untuk memisahkan wilayah atau pemisahan ruang. Misalnya untuk daerah umum dan pribadi, daerah suci dan duniawi, daerah depan dan belakang, serta daerah untuk pria dan wanita. Arsitektur ditinjau dari lingkungan fisik, yaitu suatu usaha atau kegiatan yang dengan sengaja dilakukan untuk merubah lingkungan alamiah menjadi lingkungan binaan. Sedangkan lingkungan binaan terdiri dari ruang luar atau arsitektur without a roof, atau exterior space, dan ruang dalam atau interior space. Arsitektur sebagai proses perubahan perkembangan yaitu kompleks atau gagasan, kompleks aktivitas, dan budaya fisik, yang mana terlihat pada diagram kerangka perubahan lingkungan binaan atau arsitektur. Di sini kita bisa melihat di mana tekanan tatanan lingkungan berpengaruh terhadap klimatologis dan dipengaruhi oleh kebudayaan serta nilai budaya. Kemudian selanjutnya ada perilaku yang dipengaruhi oleh teknologi, yang akhirnya menciptakan lifestyle, sistem simbol, dan strategi adaptasi. Lalu yang terakhir, bagaimana faktor politik, sosial, dan ekonomi mempengaruhi sebuah lingkungan binaan atau pemukiman yang juga berpengaruh kepada karya arsitektur. Di sini ada beberapa elemen yang menggunakan basic need, family, interaksi sosial, dan juga pemahaman kebudayaan setempat. Baik, demikian tadi adalah paparan pembelajaran mengenai arsitektur yang berhubungan dengan kebudayaan dan perkembangan kebudayaan. Terima kasih sudah menonton ya. Thank you, see you next time.